Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi pada mata kuliah kecerdasan buatan yaitu tentang unsupervised learning. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Raihana Delia Putri dengan NIM 123450041 dan kedua rekan saya yaitu Anggi Puspita Ningrum dengan NIM 123450012 dan Karisma Mustika Sari dengan NIM 123450034. Unsupervised learning. Apa sih definisi dari unsupervised learning? Unsupervised learning adalah algoritma yang dimana algoritma tersebut itu belajar dari data tanpa label, yang dimana model tersebut atau algoritma tersebut itu belajar sendiri untuk menemukan pola. Nah, berbeda dengan supervised learning, jika supervised learning itu algoritma yang belajar dari data yang telah berlabel, seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut atau untuk memahami lebih lanjut mengenai unsupervised learning, kita dapat melihat ilustrasi mengenai unsupervised learning, yang dimana pada sisi kiri itu terdapat data yang belum diberi label, yang dimana ditampilkan sebagai kumpulan berbagai bentuk geometris seperti segitiga berwarna biru, lingkaran berwarna merah, dan persegi berwarna hijau, yang dimana bentuk geometris tersebut tersebar secara acak dan tercampur dalam satu lingkaran. Nah, data-data tersebut itu tidak memiliki kategori atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian data tersebut itu diproses melalui atau menggunakan algoritma unsupervised learning yang secara otomatis dapat menganalisis dan mencari pola atau kesamaan karakteristik dalam data tanpa adanya panduan atau label dari manusia atau panduan atau label yang telah diberikan sebelumnya. Nah, hasil dari algoritma ini berhasil mengelompokkan data menjadi 3 klaster yang terpisah di sisi kanan gambar, yaitu kelompok lingkaran merah di bagian atas, kelompok persegi persegi berwarna hijau itu di bagian tengah, dan kelompok segitiga berwarna biru itu di bagian bawah. Nah, setiap setiap kelompok tersebut itu berisi objek-objek yang memiliki kesamaan bentuk, yang menunjukkan bahwa algoritma ini telah berhasil mengidentifikasi pola tersembunyi dan memisahkan data berdasarkan kemiripannya secara mandiri, yang dimana proses ini mendemonstrasikan bahwa kemampuan unsupervised learning untuk menentukan struktur dalam data yang tidak terstruktur dan yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya segmentasi pelanggan, analisis data eksploratori, ataupun pengelompokan dokumen, seperti itu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Mustika Sari dengan NIM 123450034 dari kelompok AI. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan clustering. Yang pertama ada biologi, yaitu contohnya pengelompokan genetik dan spesies. Lalu yang kedua ada riset pasar, yaitu contohnya untuk membedakan kelompok pelanggan berdasarkan beberapa atribut. Lalu yang ketiga ada pencitraan medis, yaitu contohnya untuk membedakan antara berbagai jenis jaringan. Lalu yang keempat ada sistem rekomendasi, yaitu contohnya memberikan saran pembelian yang lebih baik di Amazon atau rekomendasi film Netflix. Lalu selanjutnya di sini ada algoritma clustering. Yang pertama ada clustering berbasis partisi atau partition based clustering, yaitu membagi data menjadi beberapa kelompok secara langsung. Jadi setiap data hanya masuk ke satu cluster, sehingga setiap cluster itu berisi data yang mirip satu sama lain atau disebut juga sebagai homogen dan berbeda dengan cluster lainnya. Lalu yang kedua itu ada k-means, yaitu menentukan jumlah clustering di awal K, yaitu pengertiannya algoritma akan mencari pusat cluster atau controid dan mengelompokkan data ke controid terdekat. Lalu controid diperbarui sampai posisi cluster stabil. Di sini ada pengelompokan pelanggan, yaitu K sama dengan 3. Contohnya itu pelanggan hemat, pelanggan sedang, dan pelanggan boros. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Puspita Ningrum dengan NIM 123450013 dari program studi sains data angkatan 2023 kelas RA, di mana di sini akan menjelaskan tentang clustering hierarki, yang dimana ini adalah membangun struktur bertingkat atau hierarki dan hasilnya berupa pohon. Nah, untuk algoritmanya di sini ada bottom up, yang dimana dimulai dari setiap data sebagai satu cluster, lalu menggabungkan cluster yang paling mirip sampai hanya akan ada satu cluster besar. Lalu ada top down,
di mana dari satu klaster besar yang berisi semua data, lalu dipisah atau di-split dari setiap menjadi klaster yang lebih kecil, tidak diperlukan jumlah klaster di awal. Nah, contohnya untuk mengelompokkan spesies hewan berdasarkan kemiripan genetik. Baik, selanjutnya di sini ada clustering berbasis kepadatan, yang dimana ini mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik data di suatu area. Daerah yang memiliki titik padat dianggap satu cluster, titik yang terisolir dianggap sebagai noise atau outlier. Clustering berbasis kepadatan menggunakan dua parameter utama, yaitu epsilon, yang dimana epsilon ini adalah jarak maksimum dua titik dianggap bertetangga, dan min PTS adalah jumlah minimum tetangga agar tidak bisa dianggap pusat klaster atau core. Di sini contohnya adalah titik pemasar di kota, di pusat kota. Baik, selanjutnya di sini ada jarak antar klaster. Yang pertama ada single link cluster, yang dimana jarak terdekat dua titik di klaster berbeda atau jarak minimum antar klaster. Kedua ada complete linked clustering, jarak terjauh dua titik di klaster berbeda atau jarak maksimum antar klaster. Yang ketiga ada average linked cluster, di mana jarak sebagai rata-rata jarak dari klaster yang berbeda atau rata-rata jarak antar klaster. Yang keempat ada centroid linked cluster, yang dimana jarak antara titik pusat atau centroid masing-masing cluster. Mungkin itu saja penjelasan terakhir yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.